Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang begal motor di Lampung Tengah menggigit tangan polisi yang menangkapnya. Puluhan ternak kambing di Pringsewu mati akibat cacingan. Sebuah cincin di jari ibu hamil di Lampung Selatan tidak bisa dilepas hingga menyebabkan tangannya bengkak. Cincin emas yang dipakai di jari manis ibu hamil bernama Cindy, warga desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, tidak bisa lepas hingga menyebabkan jarinya bengkak. Ia sering kesakitan akibat jarinya tertekan cincin tersebut. Cindy kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk melepaskannya. Pelepasan cincin menggunakan mesin geraji kecil. Supaya tidak melukai jari pemakainya, dipasang plat besi tipis dari jepit rambut dan disiram air saat dipotong. Sekitar 15 menit berupaya, cincin bisa dipotong dan dilepas. Soalnya kayaknya kan peredaran darahnya jadinya berhenti. Terus? Jadinya kayak ini darahnya nggak ngalir. Inisiatif manggil damkar gimana? Karena kan sering damkar kan apa aja serba bisa. Terus? Semalam sebenarnya pengen manggil, cuman kayak hujan ya. Hujan juga kayak cobalah besok ke toko emas dulu gitu. Setelah udah bisa lepas gimana? Alhamdulillah. Enak ya. Lega. Memang agak tebal ya, jadi kami lakukan pemotongan bagian atas dan bagian bawah. Katanya setiap malam dia mengalami sakit ya di tangannya itu, karena mungkin ibu hamil ya, kebetulan hamil tua juga. Mungkin dia gemuk badannya sehingga cincinnya yang tadi pas di jarinya mulai terasa kecil karena badannya mulai menggemuk, dan dia juga mengalami kontraksi katanya. Makanya segera mungkin kami meluncur ke lokasi untuk melakukan penanganan melepas cincin tersebut. Pelepasan paksa cincin dari jari ibu hamil ini tidak mengakibatkan luka. Petugas mengimbau untuk sering memeriksa kelonggaran cincin yang dipakai supaya kejadian serupa tidak terjadi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Jual beli di Pasar Liwa, Lampung Barat kini mulai menerapkan transaksi digitalisasi menggunakan KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar. Para pedagang kini menyiapkan kode batang untuk transaksi pembelian dari para pelanggannya yang menggunakan ponsel berbasis internet. Menurut warga, penerapan pembayaran secara digital lebih menguntungkan karena tidak perlu harus membawa uang tunai yang rawan hilang akibat jatuh serta bisa mencegah kecurangan dalam pengembalian uang belanja atau susuk atau jujul. Mudah Mas, jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi pakai uang kertas, dan juga untuk transaksi lebih mudah, dan yang jelas itu kalau di pasar kan agak-agak kadang rame, jadi nggak takut kalau jatuh di uangnya itu jatuh di jalan gitu. Untuk pedagang ya mendukung karena itu lebih mempermudah untuk pembayaran, tidak harus membawa uang cash karena zaman sekarang memang setiap manusia sudah punya aplikasi, punya HP, jadi kami dukung semua program-program yang diluncurkan oleh pemerintah.
Penerapan transaksi jual beli menggunakan kris di Pasar Liwa masih tahap uji coba oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Lampung Barat yang bekerja sama dengan salah satu bank daerah di Lampung. Petugas menyiagakan pendamping bagi warga yang belum tahu menggunakan transaksi digital. Sambutan dari mereka antusias, terbukti mereka juga melihat datang ke sini ke acara kita dan bertanya-tanya, dan nanti walaupun mereka udah berumur dan tidak punya HP kan ada pendampingnya, ada pendamping dari kita supaya tidak ada supaya mereka paham dan dipermudahkan untuk digitalisasi ini. Support terkait dengan program pemerintah daerah terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah itu dari sektor retribusi pasar. Artinya di sini kami mensupport agar pendapatan daerah dari retribusi pasar itu mencapai target. Transaksi digital akan diterapkan di seluruh pasar di Lampung Barat. Aturan diperlakukan kepada seluruh pedagang, mulai pedagang ikan, sayur mayur, hingga toko sembako. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Meski berada di tanah rantau, namun warga Batak Karo terus mempertahankan tradisi dan budayanya. Di antaranya dilakukan warga Batak Karo di Lampung. Mereka menggelar budaya Karo selama 2 hari untuk meningkatkan persaudaraan mengenalkan budaya Karo di tanah Lampung. Acara tersebut diisi dengan berbagai pentas tarian khas Batak Karo, Sumatera Utara. Menurut panitia, populasi warga Batak Karo di Lampung sekitar 500 keluarga. Dan mereka bisa hidup rukun, damai dengan warga dari suku lain di Lampung. Ini sebenarnya kita kan masyarakat Karo lebih kurang ada 500 kepala keluarga, dan itu kita undang semua untuk pegelaran budaya ini untuk melestarikan budaya Karo supaya itu memperkenalkan kekayaan budaya Karo, baik musik tradisional, tari-tarian, sastra maupun produk lokal. Karena seni budaya Karo ini sesungguhnya ya mungkin kita kembali ke zaman dulu, seperti alat musik itu ada gongnya lengkap, ada pengana, ada kulcapi. Jadi tujuan panitia, saya sebagai panitia beserta teman-teman yang lain supaya itu jangan hilang dari peradaban. Oh, jadi ada masyarakat Karo untuk melestarikan ya Pak? Melestarikan budaya Karo. Selatan Sumatera, tapi isinya seperti miniatur Indonesia. Ada masyarakat adat Lampung, punya falsafah tersendiri. Ada Jawa, ada Sunda, Bali, Minang, Bugis, Tionghoa, dan tentu juga ada saudara-saudara saya dari Karo. Semua bagi kami sudah menjadi bagian keluarga, sudah melekat menjadi masyarakat Lampung, menjadi bagian penting bagi keluarga besar Provinsi Lampung, dan menjadi bagian dalam membangun Lampung secara bersama-sama. Marga Batak Karo adalah sistem penamaan keluarga yang dianut oleh suku Karo di Sumatera Utara. Marga Karo terbagi dalam 5 marga induk utama, yakni Karo-Karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Peranginangi. Sistem tersebut menunjukkan hubungan kekerabatan karena orang yang memiliki marga atau submarga yang sama dianggap berasal dari leluhur yang sama. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.